Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khalaqa minha ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kehidupan dan seluruh yang kita butuhkan untuk hidup. Sesungguhnya seluruh kebutuhan kita untuk hidup telah dipenuhi oleh Allah. Semuanya telah lengkap dan tidak ada yang kurang. Dan itu telah berjalan puluhan tahun. Dan kalau manusia mengikuti keinginannya terus, maka dia tak pernah selesai. Apabila belum terpenuhi, itu artinya dia belum mendapatkan, maka dia akan
miskin terus. Karena selalu merasa kurang dari apa yang diinginkan. Selalu merasa apa yang ada belum cukup dan matanya selalu menatap kepada yang lebih. Maka itu adalah kemiskinan, kefakiran. Walau dia sebenarnya telah memiliki sesuatu yang sangat banyak dibanding apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau kita bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, maka kita akan tahu bahwa ternyata Allah telah melengkapkan untuk kita seluruh kebutuhan hidup. Di antara kebutuhan hidup adalah makanan. Bukankah semua kita diberi makan oleh Allah seumur hidup kita sekarang? Sudah 60 60 tahun, 50 tahun hidup adalah pakaian. Bukankah puluhan tahun yayasan bisa tinggal di rumah seseorang yang ditinggal, kemudian kita disuruh untuk menghuninya. Ternyata bertahun-tahun dia di negeri orang, di rantau, bertahun-tahun juga kita tinggal. Ada rumah, ada tempat menetap, ada tempat berlindung dari panas dan hujan, dan tempat berlindung dari pandangan manusia di saat kita harus melepas pakaian. Itu kebutuhan. Dan orang yang merasa keinginan adalah kebutuhan, ya pasti akan merasa kekurangan terus. Persis seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab labtagha lahuma thalitha." Soal keinginan, dengarkan Nabi bersabda, Bani Adam ini, manusia ini, soal keinginan kalau telah Allah berikan kepadanya 2 lembah emas. Emas 2 lembah. Tak cukup 2 lembah emas itu. Itulah keinginan manusia. Nggak pernah berhenti. Apa yang membuatnya berhenti? Kata Nabi, "Wa ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Tak akan ada yang memenuhi rongga keinginan Bani Adam itu kecuali tanah. Kalau sudah dimasukkan tanah dia baru berhenti. Apa tanah artinya? Al-maut. Yang lahat, kematian. Baru berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Dan kebutuhan itu jauh lebih penting, jauh lebih kita butuhkan, jauh lebih berharga, jauh
lebih. Ternyata kita memiliki, tapi jumlah jujur dalam menatap, kita akan merasakan itu. Kalau antum paham, mari kita lihat. Manusia hidup butuh pakaian. Butuh pakaian atau tidak? Butuh, oke. Untuk hidup berapa sih butuh pakaian kita? Untuk kebutuhan hidup itu butuhnya berapa lembar pakaian? Kira-kira berapa untuk di Indonesia, untuk di Kebumen ini berapa kira-kira? Berapa setel? 7. Tiap hari 1. Ganti besok 1, besok 1, besok 1 ini cuci. Oke, 7. Oke. Masuk akal 7. Berarti kebutuhan kita untuk pakaian, kita sebenarnya hanya butuh 7 pakaian untuk hidup. Di negeri Indonesia yang memang sering berkeringat, ya, udaranya lembab. Oke, 7. Coba hitung di lemari antum berapa pakaian. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba hitung berapa banyaknya. Yang penting-penting dari hidup kita yang namanya kebutuhan semua lengkap. Dari yang lengkap itu lebih banyak daripada sekedar kebutuhan itu. Melebihi kapasitas kebutuhan hidup. Kayalah itu. Ini kalau kita pandai melihat. Namun kalau diikuti keinginan, miskin terus. Kurang terus, kurang terus. Akhirnya tak pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat banyak yang telah Allah berikan. Semoga kita bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, dan mata kita lebih kita tujukan kepada kebutuhan, bukan keinginan. Soal keinginan itu adalah lautan tanpa batas, tak akan pernah selesai. Hanya selesai dengan kematian. Dan kalau kita melihat kebutuhan, kita pasti merasakan bahwa yang kita miliki jauh lebih banyak daripada yang kita butuhkan untuk hidup, maka kita akan merasa diri kita kaya loh. Kaya. Kita butuh hidup, butuh 1 sendal atau 2 sendal. Berapa sendal ada di rumah kita? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Nama Kebumen udah lama singgah di dalam hidup ana, terutama ketika punya teman kuliah dari Kebumen. Kita orang 97. Ustadz Arifin Sa'yan Ridin. Nah, apa? Arifin Sa'yan Ridin. Coba tanya beliau kalau nggak Sa'yan Ridin. Antum kenalnya Arifin Ridin ya? Nama beliau Arifin Sa'yan Ridin. Hah? Perembun? Oh, Kecamatan Perembun. Ya, kalau ketemu nanti salam sama beliau. Orang Kebumen. Jadi nama Kebumen itu akrab karena punya teman akrab namanya Ustadz Arifin Sa'yan Ridin. Hah? Sa'yan Ridin ya. Mulai akrab dengan nama Kebumen karena punya teman akrab satu angkatan.
Baru sekarang kesampaian kebumennya. 1997. Setelah berapa tahun tuh Pak? Setelah 29 tahun. Hah? 29 tahun ya? 29 tahun dari mulai akrab dengan nama Kebumen, baru kecapaian sampai di Kebumen Allah takdirkan. Alhamdulillah. Ternyata ini dia Kebumen itu. Diamanahi pada kesempatan kali ini berbicara tentang saking pentingnya iman terhadap takdir, Allah menjadikan keimanan terhadap takdir salah satu di antara rukun iman. Berarti dia benar-benar sebuah keyakinan yang menyanggah iman seorang mukmin dan mukmin. Keimanan seorang muslim dan muslimah yang tiangnya ada 6, tiang penyanggahnya yang sangat kokoh, yang harus ada, yang tidak boleh kosong dari keimanan, yaitu iman terhadap takdir. Apa itu takdir? Ketentuan Allah terhadap semua yang berlaku dalam kehidupan sampai hari kiamat. Bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menuliskan ketentuan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ditulis apa yang akan terjadi mulai saat itu sampai hari kiamat. Dalam sebuah catatan. Dan catatan itu yang kita kenal dengan catatan takdir. Dalam agama kita. Semuanya telah Allah catat apa yang bakalan terjadi. Sampai pertemuan saya setelah 29 tahun bertemu dengan Arifin Ridin. Ternyata setelah 29 tahun saya bisa ke kampung beliau. Itu tercatat sudah di catatan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apa saja yang Allah catat Ustadz? Semua yang pasti akan terjadi. Semua yang pasti akan terjadi tercatat di sana. Jadi hidup saya semuanya tercatat? Iya, tercatat. Apapun yang terjadi tercatat. Detail. Hari ini antum datang kajian, hari ini antum pakai baju apa, bawa pena berapa, bawa buku, nyatat apa tidak, tadi di jalan ada kejadian apa. Semua ada tulisan, semua tertulis. Akhifiddin, tidak beriman dengan takdir membuat seseorang keluar dari agama Islam. Tidak beriman dengan takdir, tidak beriman dengan adanya takdir bisa membuat seseorang keluar dari agama Allah. Karena Allah meletakkan iman kepada takdir salah satu di antara rukun iman. Yang rukun itu satunya hilang, semuanya hilang. Contoh, orang sholat nggak pakai takbiratul ihram. Semuanya lengkap, sujudnya ada, rukuknya ada, tasyahudnya ada, tumakninahnya ada, al-fatihahnya ada, umul kitabnya, semua lengkap. Cuman yang ada cuman satu, yaitu apa? Takbiratul ihram nggak ada, maka sholatnya nggak ada. Kenapa? Ada satu rukun yang tidak ada. Itulah dia rukun. Kalau lengkap semuanya, baru ada sholat. Baru ada yang namanya sholat. Kalau lengkap. Tapi kalau ada yang hilang walau hanya satu rukun, maka sesuatu itu lenyap semuanya. Dan ini definisi rukun. Yang belajar bahasa Arab, silakan catat definisi rukun adalah ma yalzamu min wujudihil wujud wa yalzamu min adamihil adam. Ini yang bahasa Arab aja, yang tak bahasa Arab biar aja, nggak apa-apa, lewatkan aja. Ma yalzamu min wujudihil wujud wa yalzamu min adamihil adam. Sesuatu yang kalau dia ada,
maka ada. Nah, itu agak rumit. Yang kalau dia tidak ada, maka tidak ada. Kalau ada semua rukunnya, berarti ada. Tidak ada satu rukunnya, berarti tidak ada. Seperti yang sholat tadi lah. Kalau ada semua rukunnya, maka sholatnya ada. Hilang satu rukun, ada ternyata rukun yang tidak ada, maka sholat itu tidak ada. Ma yalzamu min wujudihil wujud, wa yalzamu min adamihil adam. Maka, apabila kita tahu bahwa rukun berfungsi untuk mewujudkan sesuatu, kalau tidak ada maka hilang. Pahamlah kita ketika dia adalah rukun iman, rukun dalam iman, dia harus ada untuk adanya iman. Tidak ada dia, maka iman tidak ada. Maka dari itu kita mengatakan yang tidak beriman dengan adanya takdir, bisa keluar dari agama Allah. Bisa keluar dari agama Allah, bisa tidak dianggap mukmin di sisi Allah. Walau manusia menganggapnya mukmin, walau manusia menganggapnya ahli agama, walau manusia menganggapnya seorang yang itu pandangan manusia terhadap manusia. Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Allah melihatnya bahwa dia tidak beriman dengan adanya takdir, ini bisa di sisi Allah dia tidak dinilai sebagai seorang mukmin. Sudah keluar dari agama Allah. Antum tahu dan sangat masyhur hadis Jibril ketika malaikat Jibril datang menjelma dalam bentuk seorang manusia dan mengajarkan agama kepada para sahabat melalui bertanya kepada Nabi kita tercinta SAW dan Nabi kita SAW menjawabnya. Salah satu pertanyaan itu yang berhubungan dengan bab ini adalah malaikat Jibril bertanya tentang akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada para nabi, dan engkau beriman dengan takdir, engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Oke? Berarti dia adalah rukun iman. Tidak beriman maka keluar dari agama Allah. Dan itu terbukti ketika mulai ada sekelompok manusia yang tidak beriman dengan takdir. Setelah Rasul wafat tapi mulai ada sekelompok manusia seperti itu. Di zaman para sahabat, itu pun yang sisa di permukaan bumi yang masih hidup adalah sahabat-sahabat yang dulu hidup bersama Rasul di usia remaja. Bukan usia tua, yang sudah tua sudah pada wafat. Ya, artinya di generasi-generasi akhir para sahabat. Mulai ada sekelompok orang di suatu negeri yang tidak beriman dengan takdir. Lalu kemudian penduduk kampung itu berangkat haji mencari sahabat Nabi dan bertemu dengan Abdullah ibn Umar. Lalu kemudian bertanya bahwa di kampung kami ada orang yang tidak beriman dengan takdir. Jawaban Abdullah ibn Umar, katakan kepada mereka, sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud. Sampai sekarang belum ada orang yang berinfak emas sebesar gunung Uhud. Sampai sekarang. Abdullah bin Umar beritahu mereka sekiranya mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud. Itu infak yang sangat besar. Allah tidak akan terima itu dari mereka sampai mereka beriman dengan. Artinya apa? Nggak ada gunanya infak yang sangat besar itu. Kenapa? Karena imannya hilang. Sampai dia beriman kepada takdir. Lalu Abdullah bin Umar membacakan hadis malaikat Jibril yang datang kepada Nabi SAW. Baik. Apakah ada orang-orang yang tidak beriman dengan takdir? Ada. Ada. Sampai sekarang ada. Ada. Di Indonesia ini ada. Ada. Anda pernah mendengar sendiri langsung dalam sebuah acara siaran televisi swasta live, seorang ustadz kondang Indonesia, tak perlu disebutkan namanya, tak ada manfaat menyebutkan namanya. Tapi intinya, kalau Anda sebut namanya, Antum pasti tahu orangnya. Udah. Tapi nggak ada gunanya disebut nama. Ketika itu dia ditanya tentang masalah rezeki. Apakah
rezeki ini sudah tercatat dalam takdir, sudah ketentuan Allah, kita jadi orang kaya, kita jadi orang miskin, biasa-biasa aja. Apakah ini adalah takdir Allah? Dia mengatakan tidak takdir Allah. Itu adalah usaha kita. Tidak masuk dalam catatan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi rezeki ini, kata beliau, harus dicari, harus ikhtiar, harus semangat. Kalau tidak, Anda jadi orang pemalas, Anda akan jadi orang miskin karena Anda tidak semangat mencari nafkah. Jangan sandarkan saja kepada catatan-catatan. Rezeki, jadi kaya, jadi miskin ini usaha kita. Kita yang mengusahakannya. Itu pilihan hidup, bukan takdir. Takdir itu lahir sebagai orang Indonesia, lahir dalam tampang seperti ini, lahir di negeri mana, ayah ibunya siapa yang tidak bisa kita pilih, itu takdir. Tapi kalau rezeki itu pilihan. Maka kalau ingin kaya harus rajin-rajin bekerja. Baru bisa jadi kaya, tampaknya nggak bisa. Kalau malas maka jadi orang miskin. Itu orang yang mengingkari takdir. Padahal kaya dan miskin juga catatan dalam takdir. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka takdir adalah hal yang sangat penting dalam keimanan. Semuanya tercatat. Semuanya. Bagian ulama mengatakan begini, takdir itu adalah ilmu Allah. Takdir itu adalah ilmu Allah akan seluruh yang akan terjadi. Ilmu Allah terhadap seluruh yang akan terjadi. Itulah takdir. Lalu dituliskan. Ilmu Allah. Bukankah Allah tahu segala-galanya? Bukankah kita meyakini bahwa innallaha bikulli syai'in alim? Allah mengetahui semuanya sehingga tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya atau tidak? Apakah ana dan antum sama keimanan kita bahwa Allah Rabb kita mengetahui segala-galanya sampai apapun yang belum terjadi Allah tahu dia akan terjadi, bagaimana nanti kejadiannya, semuanya di sisi Allah, tidak ada yang tersembunyi. Apakah antum beriman sama dengan ana dengan iman yang seperti ini tentang ilmu Allah? Ya atau tidak? Kalau tidak, mari kita diskusi. Cukup diskusi itu aja sampai selesai pengajian ini. Ada yang tidak beriman. Saya tidak beriman, Ustaz. Ada bahagian-bahagian daripada alam ini yang Allah tidak tahu. Sampai dia terjadi dulu baru Allah tahu. Kalau belum terjadi Allah nggak bakalan tahu. Tapi kalau saya beriman, dan itu yang saya imani, dan itu yang ana dakwakan, itu yang ana ketahui daripada syariat Allah, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Karena Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu segala-galanya. Semuanya Allah tahu, nggak ada yang Allah tidak tahu. Itulah Allah dengan ilmunya yang maha berilmu, yang maha luas. Kalau beriman dengan iman seperti itu, itulah dia takdir. Lalu dituangkan dalam bentuk tulisan. Maka takdir adalah ilmu Allah terhadap semua yang akan terjadi sampai dunia kiamat yang dituliskan. Kalau Allah maha tahu segalanya dan semua yang akan terjadi Allah tahu, itulah dia tulisan takdir. Maka tidak aneh, semuanya telah tertulis. Karena semuanya Allah tahu. Tidak rumit memahaminya bahwa kok semuanya sudah tertulis, Ustaz? Iya, karena Allah maha tahu semuanya. Hari ini saya pakai baju apa, besok saya pakai baju apa, hari ini saya ngapain, besok saya ngapain, hari ini saya ngomong apa, besok saya ngomong apa, lusa saya ngomong apa, semuanya secara detail, kata-kata yang keluar dari lisan saya tertulis, Ustaz. Iya, kok bisa? Kan saya belum ngomongin. Iya, karena Allah maha tahu segala-galanya. Semuanya Allah tahu. Kalau semuanya Allah tahu, maka tinggal ditulis. Itulah dia catatan takdir.
Maka orang yang tidak beriman dengan takdir, maka ada yang rancu dalam pemahamannya tentang ilmu Allah. Kalau kaya dan miskin tadi tidak dimasukkan dalam ilmu takdir, tidak dimasukkan dalam catatan takdir, tidak bahagian daripada takdir, maka jadinya adalah Allah tidak tahu engkau itu jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Sampai engkau kaya dulu baru Allah tahu engkau kaya. Sampai engkau miskin dulu baru Allah tahu engkau miskin. Itu jadinya, Pak. Kalau Allah tidak tahu perbuatan manusia apa yang akan dia lakukan, kalau Allah tidak tahu perbuatan manusia apa yang dia lakukan, sampai manusia itu melakukan, ini jadinya. Ia akan menisbatkan Allah tidak kepada ilmu, tapi kepada tidak berilmu. Oleh karena itu, perbuatannya itu dahsyat. Dalam agama dahsyat. Kriminalnya dahsyat. Menisbatkan Allah kepada kebodohan, bukan kepada ilmu. Secara sifat. Nampak? Nampak gak, Pak? Kalau perbuatan kita ini, perbuatan kita seperti yang dikatakan Ustaz tadi, Allah tidak tahu, itu bahagian daripada ikhtiar hidup kita, tidak catatan takdir, berarti Allah tidak tahu apa yang akan kita lakukan, sampai kita lakukan. Kemarin malam, Allah tidak tahu bahwa kita akan ada pengajian di sini, sampai kita ada pengajian di sini, baru Allah tahu ini pengajian ada. Itukah akidahmu tentang Rabbmu, wahai orang yang beriman kepada Allah? Amat naif. Akidahmu tentang Rabbmu itu dia. Maka tidak menjadi Allah tabaraka wa ta'ala itu maha berilmu, mengetahui segala-galanya. Dipahami tidak? Dipahami tidak? Kalau itu bisa dipahami, melangkah kita kepada satu lagi, ilmu Allah terhadap sesuatu yang terjadi, yang bakalan terjadi. Mustahil bisa salah. Mustahil salah. Pasti benar. Hari ini akan ada pengajian, akan terjadi pengajian di apa nama daerah kecil ini? Raudhatul Jannah, Karanganyar, Kebumen. Dan di atas meja akan ada bunga berwarna kuning. Intinya adalah Allah nggak mungkin salah dalam ilmunya terhadap apa yang akan terjadi pada hari ini. Rupanya bukan bunga kuning, bunga merah. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Mustahil. Maka, semua yang akan terjadi pasti sesuai dengan catatan yang ada di dalam takdir, karena catatan itu adalah ilmu Allah tentang semua yang bakalan terjadi. Kalau ada yang salah, berarti Anda menisbatkan Allah kepada kesalahan. Anda meyakini Rabbmu punya kesalahan. Rabbmu tidak tahu sampai terjadi, kemudian direvisi, baru menjadi benar. Ini kembali kepada yang tadi. Alangkah buruknya prasangkamu terhadap Rabbmu. Alangkah buruknya akidah Anda terhadap Rabb Anda. Allah salah rupanya. Oleh karena itu, catatan takdir nggak ada revisi. Apa yang perlu direvisi? Karena semuanya benar. Banyak pertanyaan, Ustaz. Apakah takdir bisa berubah? Kalau yang Anda tanyakan adalah takdir dalam catatan yang sedang kita bicarakan, maka tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Allah berfirman tegas dalam Al-Quran, surat Qaf. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Wa ma ana bidhallamin lil abid.
Di sisiku perkataan tidak dirubah. Tidak dirubah-rubah perkataan di sisiku. Dan aku tidak menzolimi hamba. Ayat yang ke-29. Dari surat apa tadi? Surat Qaf. Ayat ke nomor 29. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Tidak ditukar-tukar keputusan di sisiku. Enggak ditukar-tukar. Enggak ada cerita berubah. Dia sesuatu yang permanen dan pasti benar dan pasti tidak ada kesalahan sehingga tidak mungkin dirubah. Dirubah itu kalau salah. Kalau sudah benar gimana merubahnya? Ke yang salah. Kenapa makhluk bernama manusia merubah-rubah hukum? Karena makhluk tak berilmu. Buat peraturan, kurang, revisi. Ada yang salah, revisi. Ada kekeliruan di titik ini, revisi. Ada celah di titik ini yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor, ditutupi lagi. Ada revisi-revisi peraturan. Tidak apa-apa kalau itu kita. Revisi itu tandanya ada kekeliruan pada bab pertama untuk direvisi pada bab kedua. Ada kekeliruan pada keputusan pertama untuk dirubah pada keputusan kedua. Kesalahan menuju kebaikan. Apakah ini yang kita yakini tentang Allah? Dengan kita mengatakan bahwa takdir itu bisa berubah. Apa yang mau dirubah? Semuanya benar? Semuanya sahih? Karena berangkat dari ilmu Allah atas semua yang pasti akan terjadi. Maka tak ada perubahan. Kalau yang dimaksud adalah takdir catatan di Lauhul Mahfuz. Itu tidak akan berubah. Turunannya adalah Allah telah membuat keputusan di Lauhul Mahfuz. Abu Jahal matinya kafir masuk neraka. Abu Lahab matinya kafir masuk neraka. Musailamah Kadzab matinya kafir, dibunuh di perang Yamamah dan masuk neraka. Allah membuat catatan itu. Dan terjadi seperti yang Allah buat. Takkan direvisi. Salah rupanya. Abu Jahal ternyata orang baik. Gak jadi masuk neraka, masuk surga. Nggak ada cerita. Karena kalau itu terjadi dan diyakini, maka Anda akan menisbatkan Allah kepada kebodohan. Tidak? Oleh karena itu, jangan pernah bertanya lagi, Ustadz, kalau Allah takdirkan seseorang masuk neraka, bisakah dengan dia rajin-rajin beramal soleh, akhirnya masuk surga? Itu nggak ada cerita itu. Kalau Allah takdirkan seseorang ke neraka, ya pasti ke neraka. Nggak ada cerita ke surga. Ma yubaddalul qawlu ladayya. Tidak ditukar-tukar keputusan di sisiku. Di sisiku tidak ada revisi keputusan. Karena yang perlu direvisi itu adalah yang salah. Dan apa yang Allah tuliskan nggak ada yang salah. Allah tidak salah memasukkan Abu Jahal, Abu Lahab ke neraka. Sebagaimana tidak salah memasukkan Abu Bakar dan Umar ke surga. Dan itu sudah ada dalam catatan sebelum dia benar-benar terwujud dalam amalannya Abu Bakar dan Umar dan amalannya Abu Lahab dan Abu Jahal. Bahkan catatan itu menandakan kehebatan sang penguasa yang tahu amalan seorang hamba dari A sampai Z dan dituliskan dari A sampai Z dan tidak ada yang tertukar dan tidak ada yang salah. Itu adalah keperkasaan yang luar biasa, kedikdayaan yang luar biasa dalam tahu tentang sesuatu. Sehingga para ulama berkata begini,
Ketika turun firman Allah di dalam Al-Quran tentang Abu Lahab, bahwa dia matinya kafir, Kalau pada jemaah jika terlambat silakan masih ada jemaah yang baru datang. Begitu juga dengan ikhwan boleh untuk angkat sedikit ke depan pada jemaah yang masih ada di luar atau baru datang. Dan untuk pada jemaah untuk kita lanjutkan. Ketika turun firman Allah di dalam Al-Quran tentang Abu Lahab bahwa dia akan masuk neraka, dia mati di atas kekufuran, dia tidak akan beriman kepada dakwah Nabi, dan dia masih hidup kan? Ya atau tidak? Dia masih hidup. Kata para ulama begini, Abu Jahal itu, Abu Lahab itu, bisa saja saya beriman kepada Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti batal bahwa Muhammad itu nabi. Saya beriman kepadanya, sementara firman yang dia bacakan bahwa aku mati kafir dan tidak beriman kepadanya seumur hidup. Tapi ternyata Abu Jahal tak terfikir oleh dia sedikit pun untuk melakukan itu. Orang Quraisy ini kan getol banget untuk membuktikan bahwa Muhammad itu dusta. Ya atau tidak? Tinggal berapa lafaz dari Abu Jahal, Abu Lahab, pasca turunnya ayat bahwa dia dikatakan pasti masuk neraka. Kalau dia lakukan, dia bisa membatalkan. Tapi Allah Maha tahu dia tidak akan lakukan itu. Allah Maha tahu dia tidak akan lakukan itu. Kenapa? Allah tahu segala-galanya. Maka yang masuk neraka pasti ke neraka. Maka sering ada pertanyaan, kalau seseorang ditakdirkan ke neraka, bisakah dengan rajin beriman dan beramal soleh berubah menjadi penduduk surga? Itu nggak ada. Ke neraka. Lahir pertanyaan yang kedua, terbalik. Kalau saya rajin beramal soleh, Ustaz, rajin beramal soleh, namun catatan takdir saya ke neraka, apakah saya ke neraka, Ustaz? Pertanyaan berikutnya. Turunan pertanyaannya. Jawaban kita, Allah tidak pernah akan menzolimi dirimu. Kalau engkau rajin beriman beramal soleh, Allah tak akan masukkan engkau ke neraka. Engkau pasti ke surga. Kan dibolak-balik, gak jelas. Ini pertanyaannya berulang-ulang yang ditanyakan ini. Kalau kita lagi bahas takdir, pertanyaan dengan nada seperti ini, baik yang pertama atau kedua, itu sering ditanyakan orang. Yang satunya yang tadi, kalau orang sudah ditakdirkan neraka, apakah bisa dirubah menjadi masuk surga? Jawabannya tidak bisa. Turunan pertanyaannya, kalau saya sekarang rajin beriman dan beramal soleh, ternyata takdir saya neraka, apakah saya ke neraka, Ustaz? Tidak akan ke surga? Jawabannya, Anda salah. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yang rajin beriman dan beramal soleh, Allah masukkan ke surga, bukan Allah masukkan ke neraka. Kok gitu perginya antum? Mana ayatnya di dalam Al-Quran, orang yang rajin beriman dan beramal soleh, aku tak masukkan dia ke surga. Mana ayatnya di dalam Al-Quran, coba? Ini Al-Quran, bacalah dari awal sampai akhir. Ketemu nada seperti pertanyaan ini, penggal leher saya. Ada. Allah menjamin orang yang beriman dan beramal soleh, Allah masukkan kemana? Ke surga. Kok tiba-tiba Anda bertanya, apabila saya rajin beriman, rajin beramal soleh, namun takdir hidup saya adalah neraka, apakah saya ke neraka, Ustaz? Kalau Anda takdirnya ke neraka, dalam catatan takdir ke neraka, Anda tidak akan rajin beriman dan beramal soleh. Tidak akan. Karena keputusan Allah itu nggak pernah salah. Abu Bakar tidak akan Allah takdirkan ke neraka karena dia orang yang beriman dan beramal saleh.
Abu Jahal tidak akan Allah takdirkan ke surga karena dia orang yang tidak beriman dan tidak beramal saleh. Allah tahu segalanya sehingga keputusannya nggak pernah salah. Kalau Anda rajin beriman dan beramal saleh, benar-benar rajin beriman dan beramal saleh, maka Anda akan ke surga. Kezoliman bagi Allah, kalau Anda rajin beriman dan beramal saleh, lalu Allah masukkan neraka. Kezoliman bagi Allah. Oleh karena itu di ayat tadi juga, lihat sambungannya. Ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak dirubah keputusan di sisiku. Wa ma ana bidhallamin lil abid, dan aku tidak menzolimi hamba. Dirangkai oleh Allah dengan rangkaian yang sangat padu. Semuanya tidak akan berubah dan tidak ada penzoliman. Semuanya tidak berubah dan tidak ada apa? Penzoliman. Ada, Allah tidak menzolimi. Dan pertanyaan Anda tadi, pertanyaan yang menisbatkan kepada Allah zolim. Saya udah rajin beriman, rajin beramal soleh. Lalu Allah masuk ke neraka. Zolim dong. Allah nggak zolim. Oleh karena itu, nggak akan ada orang yang rajin beriman dan beramal soleh, Allah masukkan neraka. Nggak ada. Orang yang rajin beriman, rajin beramal soleh, Allah masukkan surga. Dan itu yang Allah katakan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan masukkan dia ke dalam surga. Dan nggak ada ayat sampai kepada titik orang yang beriman dan beramal soleh terserah Allah mau dimasukkan kemana. Nggak ada. Maka jangan dirancu-rancukan pemahaman beragama. Ustadz, kayaknya Ustadz keliru nih. Saya protes. Apa itu? Ada hadis Nabi. Seorang beramal amalan ahli surga. Namun sudah tertulis dia penduduk neraka. Lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Lalu dia mati dan masuk neraka. Buktinya ada orang rajin beriman dan beramal saleh. Ternyata takdir hidupnya ke neraka. Dan di akhir hayatnya dia berbuat amal ahli neraka. Ditutup amalannya dengan amal ahli neraka. Dan dia masuk neraka karena catatannya sudah neraka. Ayo jawab Ustaz. Baik, Ana jawab. Antum salah paham. Antum apa? Salah paham. Maksud hadis, ada orang yang beramal amalan ahli surga hanya di depan manusia. Itu maksud hadis. Artinya apa? Amalan-amalan ahli surga yang dia amalkan itu hanya dia amalkan di depan orang. Di belakang orang amalannya mah beda. Nggak sama. Dia nipu orang dengan memperlihatkan dirinya sebagai orang saleh. Padahal di belakang manusia nggak sama, orang yang berbeda. Karena ada riwayat lain yang menunjukkan bahwa fima yabdu linnas, dia melakukan amal soleh yang tampak oleh manusia. Dia melihatkan amal solehnya kepada orang. Artinya dia sebenarnya tidak soleh. Namun kebejatannya dia lakukan di belakang dan manusia tidak tahu. Di hadapan manusia dia orang baik. Di hadapan manusia dia guru agama. Di hadapan manusia dia orang soleh. Di hadapan manusia orang yang sangat banyak melakukan kebaikan. Itu di depan manusia. Namun ketika manusia tidak tahu, Allah tahu siapa dia. Dia orang yang rajin berbuat maksiat. Sehingga akhir hidupnya pun Allah tunjukkan kepada orang bahwa kalian tertipu. Ini orang menipu kalian. Amal solehnya hanya di belakang kalian. Allah tahu dia berbuat maksiat di belakang kalian. Sehingga akhir hayatnya Allah takdirkan dia sedang berbuat maksiat, dicabut nyawanya oleh Allah. Terbukti bahwa kita ditipu. Apa bahasa Jawanya ditipu? Itu ditipu artinya. Kalau menipu, kalau ngapusi apa? Oh sama. Jadi, orang yang terlihat soleh, tapi wafatnya di atas maksiat, itu orang yang menipu manusia dengan beramal soleh di depan manusia. Di belakang mah dia beda. Ini makna ayat. Ini makna hadis. Ketika seseorang rajin
beramal soleh di depan kita, lalu kita mengatakan ini orang soleh. Itu ilmu kita terhadap orang itu. Bisa benar, bisa salah. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Maka jangan katakan saya tahu dia orang soleh harusnya ke surga. Enggak, itu ilmu kamu terhadap dia. Ilmu kamu terhadap dia bisa benar, bisa tidak. Ketika benar, insya Allah dia ke surga. Kalau tidak benar, dia ke neraka. Ternyata ada orang yang ilmu Anda kepadanya tidak benar. Anda menganggap dia orang soleh, Allah mengatakan dia bukan orang soleh. Dan Allah tunjukkan kepadamu bahwa engkau tertipu dalam penilaian engkau terhadap dirinya karena Allah wafatkan dia di atas maksiat. Itu mana hadis. Atau dalam redaksi lain Anda mengatakan begini. Penilaian kita terhadap seseorang, penilaian Allah terhadap seseorang yang pasti benar adalah penilaian Allah, bukan penilaian kita. Kita ternyata menilainya orang soleh, Allah menilainya orang yang tidak soleh. Mana yang benar? Allah. Makanya Allah wafatkan dia husnul khatimah walau kita menganggapnya orang saleh. Karena ilmu Allah mustahil salah. Dan ilmu kita pasti tidak ada kepastian benar atau salah. Boleh jadi penilaian kita kepada seseorang soleh, Allah menilainya bukan orang saleh. Beda antara penilaian kita terhadap seseorang dengan penilaian Allah terhadap orang itu. Bisa dipahami? Maka tidak ada pertabrakan apapun. Gak akan ada orang yang rajin beriman dan beramal soleh. Sebenar-benar iman, sebenar-benar amal soleh, luar dan dalam. Melainkan pasti Allah masukkan surga. Karena Allah tidak akan ingkar janji memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Akhi fiddin. Banyak orang yang merasa, saya sulit memahami Ustadz. Apa itu? Sudah dituliskan dulu, baru saya kerjakan, kemudian sudah ada keputusan. Padahal sudah dituliskan dulu. Berarti kan saya dipaksa untuk mengamalkan apa yang tertulis. Itu yang bisa saya pahami sebagai seorang manusia. Sudah dituliskan dulu Ustadz. Ya, benar. Lalu saya berbuat. Iya, benar. Yang saya buat sesuai dengan tulisan. Iya, benar. Kemudian saya dimasukkan ke neraka. Iya, benar. Kan saya dizalimi. Saya menjalankan apa yang tertulis, lalu saya dimasukkan ke neraka. Ini yang bisa saya pahami. Jawabannya, pemahaman Anda salah. Pemahaman Anda keliru. Apa? Catatan takdir, ilmu Allah. Bukan paksaan Allah. Jadi pahami nggak? Catatan takdir, ilmu Allah, bukan paksaan Allah. Beda kan? Beda nggak? Kalau ilmu Allah adalah engkau mengerjakan, Allah tahu, Allah tulis. Karena Allah tahu. Bukan aku tuliskan, kalian harus kerjakan seperti yang kutuliskan. Nggak bisa tidak. Bukan itu. Bukan itu. Jangan pahami, catatan takdir adalah paksaan Allah terhadap hamba untuk mengerjakan apa yang dia tulis. Bukan. Kalau paksaan Allah terhadap hamba untuk melakukan apa yang telah dia tulis, berarti semua amalan manusia adalah kepatuhan dan ketaatan. Bukan maksiat. Di titik-titik maksiat. Karena patuh juga terhadap apa yang Allah inginkan. Dia bukan paksaan Allah. Allah tidak memaksa Anda berbuat maksiat. Nggak ada kita berbuat maksiat Allah paksa. Nggak ada. Sebagaimana nggak ada kita berbuat ibadah yang Allah paksa. Nggak ada. Pernah antum merasa dalam hari antum seusia antum yang sudah puluhan tahun itu maksiatnya terpaksa gitu? Terpaksa maksudnya kaki ini sebenarnya mau dilangkahkan ke masjid, tapi ngelangkahnya kok ke tempat karaoke ya gitu. Ada nggak? Pernah nggak dipaksa seperti itu? Itu paksaan tuh, itu benar itu paksaan tuh. Dalam makna yang seperti itu jadi paksaan dia. Saya mau langkahnya ke masjid.
Saya mau melangkahnya ke masjid. Begitu dilangkahkan, nggak mau dia melangkah ke masjid. Kaki itu maunya melangkahnya ke karaoke gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Berlaku sebaliknya. Heran saya, kaki saya mau ke karaoke, tapi nggak mau dia geraknya ke masjid. Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti bukan paksaan. Berarti semua yang memilih melangkah ke masjid karena dia ingin ke masjid. Semua yang melangkah ke karaoke karena dia ingin ke karaoke. Di karaoke dia buat pengajian. Pengajian maksiat. Ya, nggak pernah kan? Maka Anda beramal soleh karena Anda menginginkan amal soleh. Sebagaimana pelaku maksiat berbuat maksiat karena dia ingin berbuat maksiat. Kenapa ada catatannya Ustaz? Karena Allah Maha tahu aja. Bukan karena Allah memaksa engkau untuk wajib menjalankan seperti yang dipaksa engkau untuk menjalankan, padahal engkau tidak mau. Padahal engkau tidak mau. Engkau dipaksa aja. Pernah dalam hidup kita merasakan adanya paksaan itu. Karena memang catatan takdir bukanlah paksaan. Kira-kira bisa dipahami tidak? Yakin? Baik. Kita tanyakan lagi ke orang yang tadi. Jadi yang bisa Anda pahami apa? Kalau Anda, saya mau bertanya kepada Anda, yang bisa Anda pahami kalau begini saya bisa paham Ustaz. Saya maklum, saya mengatakan oh kalau itu cocok. Apa yang Anda inginkan coba? Coba Anda ingin tanya kepada Anda. Coba Anda sebutkan apa yang Anda inginkan. Kalau begini, baru cocok dalam logika saya Ustaz. Saya bisa baru terima. Keputusan Allah surga dan neraka untuk seseorang baru saya terima. Kalau begini bentuknya. Kalau begini alurnya. Ayo silakan coba ucapkan. Kira-kira dia akan ngomong seperti ini. Biarkan manusia memilih perbuatannya. Memilih maksiat, memilih apa? Ketaatan, biarkan manusia berikhtiar, bebas. Menginginkan. Dan setelah dia lakukan semuanya dalam hidupnya, baru setelah itu diputuskan dia ke surga atau ke neraka. Hasil dari seluruh perbuatan yang telah dia lakukan dengan ikhtiar. Kalau begini baru bisa saya paham, baru saya bisa masuk logika saya, keputusan surga dan neraka tidak zalim terhadap yang masuk neraka. Oke? Oke. Berarti biarkan dulu manusia berbuat. Setelah mereka berbuat, baru kemudian ditentukan hasilnya surga atau neraka. Setelah perbuatan selesai. Kalau itu yang Anda katakan, maka Anda tidak sedang berbicara tentang Allah yang Maha Tahu. Kalau begitu engkau baru bisa memahami, maka engkau juga tidak menyatakan Rabbmu Maha Tahu. Karena harus dilakukan dulu, baru tahu hasil. Itu ilmu makhluk. Anda bicara bukan bicara Khalik, bukan bicara makhluk. Anda bicara Allah yang maha segala-galanya, bukan bicara makhluk yang tidak tahu sampai dikerjakan. Anda ingin menjadikan rumus makhluk Anda pakai untuk Allah. Disinilah banyak kekeliruan dalam keimanan terhadap banyak hal dalam bab keimanan. Dia bisa memahami dalam pemahaman makhluk dan dia ingin Allah juga harus seperti itu. Enggak, Allah mah beda. Bedanya apa? Bedanya Allah sudah tahu apa yang akan kamu lakukan, walau Anda belum lakukan, dan Allah telah menilaikan penilaian dari apa yang akan Anda lakukan, dan terjadi seperti itu. Jadi manusia memilih, di akhir hayatnya ada keputusan, dia di surga atau di neraka. Kalau begini saya paham Ustaz. Tinggal tambahkan semua seperti itu, namun dicatat lebih awal. Selesai.
Semua seperti itu. Allah tidak paksa, hidup pilihan. Maksiat dan ketaatan pilihan. Liman syaa minkum an yastaqim. Siapa yang ingin istiqomah, silakan istiqomah. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, silakan kufur. Hidup pilihan. Ketaatan dan kemaksiatan pilihan, keimanan dan kekufuran pilihan. Namun pilihan itu kemudian ada finalnya masuk neraka atau masuk surga dan telah dituliskan sebelumnya. Tinggal menambahkan itu saja. Karena kalau ikhtiar baru ada keputusan dan tidak ada tulisan sebelumnya, ini rumus makhluk. Ikuti ujian dulu. Setelah ada jawabannya, baru ada nilainya. Itu keputusan itu makhluk, karena makhluk tak tahu apa-apa. Adapun Allah semuanya seperti ini, namun telah dituliskan di awal. Kalau antum paham itu, semoga hal yang selama ini menggerogoti pikiran tentang takdir terjawab. Kalau tidak terjawab, silahkan tanya. Saatnya tanya jawab. Silahkan. Assalamualaikum. Sudah kedua dulu ya, langsung. Assalamualaikum. Oh iya. Anak mau tanya, itu tadi ada penjelasan bahwa ayat yang menjelaskan bahwa Jabal itu akan masuk dalam neraka. Itu untuk mengetahui bahwa Abu Lahab. Abu Lahab masuk neraka. Untuk mengetahui bahwa ayat itu sudah ada saat Abu Jahal masih hidup, itu sumber dari mana kita untuk mengetahui. Mulai kita mengetahui kalau itu sudah ada sangat. Tapi Rasul membuktikan bahwa ayat ini turun ketika Abu Lahab masih hidup. Abu Lahab ngamuk-ngamuk. Istrinya ngamuk-ngamuk. Karena Muhammad ngancamnya dengan neraka. Sampai-sampai Abu Lahab ngambil daging busuk, kemudian meletakkannya di pintu rumah Nabi. Daging busuk diambil, kemudian diserakkan di depan pintu rumah Nabi. Karena bencinya dia dengan ayat yang diturunkan itu. Sampai-sampai istri Abu Lahab mencari Nabi sambil membawa bebatuan di tangannya ingin melempari Nabi dengan batu. Istri Abu Lahab Ummu Jamil nyari Nabi dan di tangannya sudah ada bebatuan untuk melempari Nabi dengan batu itu. Dan dia cari-cari Nabi sampai ke Ka'bah, ada Nabi dan Abu Bakar di situ berdua. Lalu Ummu Jamil bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, ya, bukan Abu Bakar, Abdullah ibnu Quhafa. Abu Bakar sebutan kaum muslimin. Ibnu Abi Quhafa, iya, mana temanmu? Nabi di sampingnya. Nabi di samping Abu Bakar. Begitu Ummu Jamil bertanya kepada Abu Bakar, mana temanmu? Tahu Abu Bakar bahwa dia tidak melihat Rasul ada di sampingnya. Lalu Abu Bakar pandai menjawab, apa yang kamu inginkan? Ngapain cari Muhammad? Nabi di samping. Dia mengancam aku dan suamiku masuk neraka. Dia mengancam aku dan suamiku masuk neraka.
Lalu untuk apa batu-batu yang ada di tanganmu, wahai Ummu Jamil? Kata Abu Bakar. Kalau aku bertemu dengannya, semua batunya aku akan lemparkan ke dirinya. Ngamuk-ngamuk Ummu Jamil. Itu adalah sejarah Nabi kita tercinta. Bahwa itu turun, Abu Lahab masih hidup. Adapun Abu Jahal masuk neraka, karena dia tewas di Perang Badar. Dan semua yang tewas di Perang Badar masuk neraka. Berperang bersama Nabi SAW. Dan Nabi SAW ketika telah mati seluruh yang mati di Perang Badar, memasukkan mereka ke dalam sumur, lalu kemudian Nabi menyebut nama mereka satu persatu. Bukankah kalian sekarang telah mendapatkan apa yang Allah janjikan ancaman untuk kalian? Satu persatu nama disebut. Ada 70 orang yang tewas dan Nabi tahu nama-nama semua yang tewas itu. Dimasukkan ke dalam sumur Badar dan ditimbun. Setelah ditimbun, Nabi panggil satu persatu nama itu, termasuk nama Abu Jahal. Apakah engkau telah menemukan azab yang Allah janjikan untuk orang yang tidak beriman itu? Ini menandakan bahwa Abu Jahal masuk neraka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, saya mau tanya, mungkin pertanyaan saya agak rumit, tapi ini sangat mengganggu saya. Seandainya ketetapan tuliskan Lauhul Mahfuz, bagaimana dengan seseorang yang melakukan kemaksiatan dan ketaatan? Itu saja Pak Ustaz. Antum bisa menghayati pertanyaan tidak? Saya takut salah menghayati pertanyaannya. Saya coba menghayati pertanyaan dan mencoba untuk semoga jawaban saya pas. Ya. Semoga jawaban saya pas. Dengan kebutuhan saudara kita yang bertanya. Itu telah terjadi. Manusia memilih pilihan. Pilihan ya, bukan paksaan ya. Maksiat pilihan kan? Dia yang mau berbuat maksiat, bukan paksaan. Ketaatan pilihan kan? Dia yang mau taat, bukan paksaan. Oke? Pilihan. Manusia memilih dalam hidupnya. Setelah itu ada keputusan. Namun semua ini telah ada dalam catatan takdir. Mana yang akan dia pilih dan apa keputusan itu. Maka ada orang yang memilih iman dan amal saleh, Allah berikan kepadanya surga. Ada orang yang memilih maksiat, Allah takdirkan dan Allah tuliskan dan putuskan untuknya neraka. Dan itu tidak bisa dirubah. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana ada orang yang mencampur iman dan amal saleh? Ada orang yang mencampur iman dan amal saleh. Imannya ada, amal salehnya ada, namun dicampur juga dengan maksiat. Maksiatnya juga ada. Sebahagian, kita tidak hitung persentase sama ya. Intinya ada sebahagian hidupnya ketaatan, ada sebagian hidupnya apa? Kemaksiatan. Itulah guna hisab. Ketentuan itu sudah ada, surga atau nerakanya sudah ada. Tetapi hisab menentukan nanti pada saat hisab. Kita baru tahu nanti apa yang Allah perlakukan kepadanya pada saat dihisab. Catatannya sudah ada. Surga dan nerakanya sudah ada. Paham anda maksud? Ada hal-hal yang dia
dengan amal-amalnya berhak ke surga. Ada amalan yang dia lakukan, amal-amal yang berhak ke neraka. Sebenarnya keputusannya sudah ada. Dia neraka atau surga sudah ada. Sudah ada. Tetap seperti yang satu level tadi. Level iman amal soleh, surga. Level maksiat, kafir, neraka. Sama aja, iman amal soleh bercampur dengan kemaksiatan. Sudah ada juga ketentuan ke surga atau ke neraka. Sudah ada. Kapan baru tahu? Pada saat hari berhisab. Apakah dosa-dosanya diampuni oleh Allah? Baru tahunya kita di saat dihisab. Semua kita akan dihisab kan? Semua kita akan menghadap Allah kan? Lalu Allah menghisab amal kita, mempertanggungjawabkan akan apa yang kita, semuanya masing-masing. Satu orang maju. Sebanyak ini manusia di permukaan bumi. Sekarang ini, sebelumnya, setelahnya akan maju satu persatu. Menghadap Allah. Dan Allah langsung akan berbicara kepada dirinya. Dia akan dengarkan langsung perbicaraan Allah. Dan dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Itu dia hisab. Maka pada saat dihisab itulah, di akhir hisab itulah ketentuan Allah. Allah ingin memaafkan, maka Allah maafkan dosanya. Lalu kalau dimaafkan dosanya, akan Allah masukkan kemana? Ke neraka, ke surga. Allah masukkan ke surga karena dosanya dimaafkan. Ternyata dosa-dosanya tak ada yang dosa syirik, tak ada yang dosa kufur, tapi dosa-dosa besar banyak. Dan Allah tidak ampuni. Maka orang ini diputuskan ke neraka dulu sampai batas waktu, lalu baru ke surga. Karena dia punya dosa-dosa yang banyak yang Allah tidak ampuni, namun tidak sampai kepada dosa yang membuat dia kekal di neraka. Allah tidak maafkan, maka harus dihukum akibat dari dosa yang dia lakukan. Namun manusia dengan jenis seperti ini, hamba Allah dengan jenis seperti ini, itu neraka baginya tidak kekal sampai batas waktu. Sekira dosa-dosanya telah dihukum di neraka, baru kemudian diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu di jidatnya ada tulisan, Jahannamiyun, mantan Jahannam. Namun kalau seandainya dia beramal soleh juga terjadi maksiat, ternyata maksiatnya itu syirik besar, kufur besar. Tapi bercampur juga dengan sholat, dengan puasa, dengan yang lainnya gitu loh. Beda dengan si kafir tadi yang memang A to Z sampai hidupnya kafir total. Ada orang sholat, puasa, zakat, membangun masjid, tapi melakukan kekufuran. Lakukan kesyirikan, syirik besar dan kufur besar. Dan Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, yang wafat, yang melakukan syirik besar, Allah tak akan ampuni. Yang melakukan syirik besar, tak akan Allah ampuni. Yang melakukan syirik besar akan di neraka selama-lamanya dan haram untuk masuk surga. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, bukan kita. Bukan ustadz, bukan ulama. Ya. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak akan ampuni. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah haramkan untuknya surga. Dan tempat kembalinya hanyalah neraka. Dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim. Ini menunjukkan bahwa apabila amal soleh yang tadi dikatakan soleh oleh sebagian manusia, sholat dan semacamnya, bercampur dengan kesyirikan, bercampur dengan kekufuran besar, dan maksiat-maksiat lainnya, maka jelas tidak akan diampuni dan masuk neraka untuk selama-lamanya. Jadi kita melangkah kepada bahagian yang di tengah. Bahagian di mana seseorang melakukan kebaikan dan seseorang juga melakukan kemaksiatan. Dan keputusan sudah ada, itu pasti. Akan tetapi ketahuilah bahwa rahmat Allah luas. Ampunan Allah itu luas. Lebih luas dari dosa kita. Maka jangan sampai kita tak masuk ke dalam ampunan Allah itu. Gunakan kesempatan yang ada untuk meraih ampunan Allah.
dengan taubat. Sebanyak apapun dosa itu. Pada dasarnya, tak ada manusia yang tidak berdosa. Pada dasarnya tak ada manusia selain para nabi dan rasul yang tidak berdosa. Semua kita pernah melakukan kesalahan. Semua kita pernah melakukan kezoliman. Semua kita pernah melakukan hal yang buruk. Semua kita pernah melakukan hal yang kelam dalam hidup kita. Pernah, semua kita tanpa terkecuali. Semua orang yang hadir di masjid ini, Bapak. Semua yang dewasa terutama ya. Semuanya pernah berdosa. Jangan anggap hanya kita hanya berdosa. Hanya kita yang berdosa. Tidak. Semua kita ini berdosa. Biarkan itu menjadi rahasia antara kita dan Allah. Tidak boleh dibeberkan kepada orang lain. Dan hiasi dengan taubat. Hiasi dengan permintaan ampun yang serius. Dan permintaan ampun dan taubat yang serius. Syaratnya 3. 1. Tinggalkan dosa itu. 2. Sesali masa lalu yang telah melakukannya. 3. Punya tekad di dalam hati untuk tak lagi akan melakukan. Apabila 3-tiganya terwujud, maka kita telah bertaubat, taubatan nasuha, dan Allah menjamin di dalam Al-Quran, yang siapa di antara hamba yang taubat nasuha, Allah ampuni dosanya. Kesempatannya masih ada. Dan jangan sampai iblis datang ke benak kita dan mengatakan, kamu terlalu banyak maksiat, orang seperti kamu nggak mungkin Allah ampuni, orang seperti kamu nggak akan mungkin ke surga. Dia inginnya kita lanjut maksiat agar ke neraka bersama dirinya. Padahal Nabi SAW mengajak kita untuk bertaubat kepada Allah agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah yang Maha Pengampun. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat dan pas dengan apa yang ditanyakan. Baik, kami bacakan pertanyaan dari WA. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau apakah betul pernyataan manusia dimulai di usia 40? Kalau mau baik, kalau mau kaya, bisa dilihat di usia 40. Kalau di usia 40 tahun baik, insya Allah juga baik. Kalau jadi orang kaya juga bisa dilihat usia itu. Nah, pernyataan Ada hukum mayoritas. Ada yang keluar dari hukum mayoritas. Mayoritas ada. Mayoritas ada. Jadi dalam agama kita, ketika ada sesuatu, coba lihat dulu apakah itu hukum untuk mayoritas. Kalau itu hukum untuk mayoritas, tidak menutup kemungkinan ada yang tidak seperti itu. Itu hukum mayoritas. Dan secara mayoritas, orang yang rajin berbuat maksiat, telah ditegur, tetap tidak mau, tetap berbuat maksiat, sampai di usia 40, mayoritasnya, dia lanjut maksiatnya sampai mati. Mayoritas. Hal yang sama kalau orang rajin beriman, beramal soleh, sampai usia 40 tahun, mayoritasnya dia akan lanjut di amalannya itu sampai mati. Ini hukum mayoriti, hukum mayoritas. Orang yang rajin bekerja keras, rajin mencari ikhtiar, rajin mencari rezeki, kemudian pandai mencari potensi rezeki di mana mendapatkan keuntungan, kemudian dia jadi kaya raya di usia 40 tahun, mayoritasnya dia akan seperti itu sampai akhir. Mayoritas kehidupan manusia. Dari awalnya dia bukan orang yang pandai berbisnis, dia hanya karyawan biasa, dia hanya buruh dari awal sampai usia 40 tahun, maka akan seperti itu mayoritas sampai mayoritas. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi perubahan pasca 40 tahun. Itu tidak tutup kemungkinan. Itu namanya hukum mayoritas. Mayoritas tidak menutup adanya perubahan pada orang lain. Yang awalnya dia orang soleh, berubah menjadi pelaku maksiat, atau sebaliknya awalnya berbuat maksiat, namun taubat di akhir hayatnya, benar-benar serius di akhir hayatnya, itu juga tidak tertutup. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana cara agar takdir itu dalam kalimat takdir buruk?
karena biasanya kita sadar setelah ujian atau musibah berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, takdir baik dan buruk itu adalah sudut pandang manusia. Bukan Allah memberikan kepada Anda sesuatu yang buruk, tapi sudut pandang Anda terhadap takdir itu adalah buruk. Allah tidak pernah melakukan yang buruk. Semua yang Allah lakukan kebaikan. Namun, sudut pandang Anda terhadap musibah yang datang buruk. Maka ini dulu yang harus kita ketahui tentang takdir baik dan buruk. Kita memandangnya gak suka dia datang, maka kita menyebutnya takdir buruk. Kita memandangnya, wah kalau ini saya suka ini, saya bahagia kalau yang begini datang, kita menyebutnya takdir baik. Begitu. Ya. Bukan Allah melakukan yang buruk. Allah tidak pernah melakukan yang buruk. Nabi SAW mengatakan, wasyarru laisa ilaik. Wasyarru laisa ilaik. Itu pertama. Jadi baik dan buruk itu adalah penilaian makhluk terhadap sesuatu yang datang kepadanya. Dia suka, dia mengatakan itu takdir baik. Dia tidak suka, dia mengatakan itu takdir apa? Takdir buruk. Baik. Kalau paham itu, kita lanjut kepada pertanyaan. Bagaimana caranya Ustaz membuat hati ini ridho terhadap takdir yang datang yang saya tidak suka? Kalau Anda ingin menyempurnakan adab Anda kepada Allah, maka Allah ingin Anda legowo menerimanya. Maka jadilah hamba yang beradab kepada Allah Sang Pencipta. Dia telah mentakdirkan itu terjadi pada diri Anda. Dan dia penciptamu yang telah memberikan kehidupan, yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak bertahun-tahun, yang telah memberikan pasangan, yang telah memberikan anak, yang telah banyak yang Allah beri. Kenapa ketika dia berikan kepada Anda cobaan, Anda tak mau menerimanya? Anda protes. Ayo berlaku adil. Dia telah memberikan kita banyak sekali kebaikan. Sekali-kali dia memberikan kita cobaan, dia yang memutuskan, kenapa kita protes? Itu satu. Dua, semua manusia dapat itu, bukan Anda saja. Ada nggak manusia ini yang hidupnya tanpa bencana? Ada nggak manusia ini yang hidupnya tanpa mendapatkan sesuatu takdir buruk? Hidupnya tidak pernah dapat musibah. Ada atau tidak? Nggak ada. Semua orang dapat. Bukan Anda saja, jangan suuzon. Semua manusia yang hidup bersama Anda sekarang ini, dari orang-orang yang dewasa itu, semuanya pernah dapat musibah. Dan mungkin akan lagi dapat musibah. Wallahu a'lam, kita tidak tahu berapa usia kita. Tapi pasti pernah dapat musibah. Jadi bukan, Allah itu adil, tidak kepada Anda saja. Allah memberikan musibah kepada semuanya. Bahkan Allah memberikan musibah kepada orang-orang yang Allah cintai. Para nabi dan para rasul, Allah berikan musibah kepada mereka. Karena dia hidup di dunia. Allah mentakdirkan dunia ini negeri yang bercampur antara nikmat dan musibah. Maka kenapa Anda protes? Semua orang juga dapat. Jangan protes. Bersuzon kepada Allah, kenapa saya saja yang dapat musibah, yang lain mah tidak? Semua juga dapat. Cuman mereka nggak cerita aja. Gitu. Maka semua manusia, termasuk saya yang sedang berbicara ini, dapat musibah loh. Ada yang tidak. Maka itu keadilan Allah, di mana semua Allah perlakukan sama, mendapatkan musibah dengan kisah yang berbeda-beda satu sama lainnya. Berikutnya yang ketiga, jadikan musibah itu ajang penghapus dosa. Jadikan musibah itu sarana penghapus dosa. Karena salah satu sarana penghapus dosa adalah sabarnya kita pada saat diberikan musibah.
Allah ingin menghapuskan dosa kita dengan cara memberikan kita musibah, maka sabarlah. Manusia ini berbuat maksiat mau, menerima musibah enggak mau. Cobalah lihat manusia yang aneh ini. Bukan yang bertanya yang saya maksud ya. Manusia yang aneh ini berbuat maksiat mau, dapat musibah enggak mau. Harusnya kan, oh iya saya salah. Saya ditegur oleh Allah. Terima kasih Allah telah menegur saya. Ya Allah ampuni dosa dan kesalahan saya. Sabarkan saya di atas musibah ini. Jadikan saya orang legowo menerima keputusan Engkau. Saya yakin bahwa ini takdirmu. Engkau ingin memberikan yang baik kepada saya. Harusnya gitu dong. Saya wajar dapat teguran karena saya juga berbuat hal yang salah. Engkau tahu. Namun engkau maha lembut, maha pengasih. Terlalu banyak dosa saya, musibahnya baru segini. Gitu loh. Nah, itu hidup itu tenang. Nanti. Jangan jadi orang itu terlalu egois, bahkan egoisnya dipertontonkan kepada Allah. Ya Allah biarkan saya berbuat maksiat. Jangan pernah tegur-tegur. Gitu? Gitu caranya. Sangat gak benar cara hidup kita. Mau nggak engkau dosa diampuni? Mau. Cara Allah memberikan engkau ampunan adalah dengan memberikan kepadamu musibah. Nggak mau. Gitu. Itulah manusia egois. Siapa lihat? Mau diampuni dosa? Mau. Kau berdosa? Iya. Yakin? Yakin. Mau diampuni? Mau. Caranya begini. Ada musibah datang. Saya nggak mau. Gitu. Lucu manusia itu. Ya wajar. Kalau Anda dapat musibah itu wajar. Karena Anda juga berhak ditegur. Karena Anda juga lalai. Karena Anda juga berbuat maksiat. Karena Anda juga pernah melakukan kesalahan. Dan Allah ingin mengampuni kesalahan Anda. Salah satu cara Allah mengampuni kesalahan manusia dengan diberikan apa? Musibah. Maka jadikan dia ajang untuk penghapusan dosa. Itu yang Nabi katakan. Barang siapa yang Allah berikan musibah dan dia sabar, maka musibah itu pergi menghapus sebagian daripada dosa-dosa yang dia lakukan. Baik, Anda ingin mendapatkan cinta Allah? Mau mendapatkan cinta Allah? Mau. Cara Allah untuk agar Allah mencintai hambanya adalah sabar terhadap keputusan musibah yang Allah berikan kepadanya. Itu cara untuk mendapatkan cinta Allah. Ingin dicintai Allah, caranya adalah sabar terhadap musibah yang Allah berikan. Ustadz, kan tidak hanya sabar terhadap musibah, Ustadz. Ada juga syukur terhadap nikmat. Saya mau bahagian itu saja. Nggak ada loh orang yang dapat itu saja, musibahnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jangan pernah mengira ada orang yang dapatnya nikmat saja, kemudian dia bersyukur, dapat cinta Allah, namun dalam hidupnya dia tidak dapat musibah yang harus dia bersabar. Itu nggak ada. Semua orang diberikan musibah. Salah satu cara Allah ingin kita menjadi hamba. Salah satu cara Allah mencintai hamba adalah memberikan kepadanya musibah. Kemudian dia bersabar, memberikan kepada dia nikmat, kemudian dia bersyukur. Itu cara Allah mencintai hamba, dan kedua-duanya Allah mix dalam kehidupan seorang hamba. Sehingga setiap hamba mendapatkan nikmat yang dia harus syukuri, dan setiap hamba mendapatkan musibah yang harus dia sabar. Sudah? Semoga bermanfaat. Nah. Sudah habis? Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat di Karanganyar, Kebumen. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah ampuni kita. Semoga Allah maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan inilah dia apa yang sedang kita kerjakan di Masjid Al-Hijrah, di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat bisa menyaksikan panitia pembangunan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan lantai 1 ruang utama sholat. Di antaranya adalah pemasangan granit untuk lantai sholat, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan dinding dan ornamennya, dan juga targetnya adalah pemasangan AC untuk kenyamanan sholat. Dan ini semua dikerjakan secara serentak. Para tukang benar-benar bekerja dengan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dalam hari yang tidak berapa lagi menuju bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ana sekarang berada di rooftop bahagian paling atas daripada Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, seperti yang antum bisa saksikan kaum muslimin dan muslimat, bahwa tinggal sekitar 40 atau 45% lagi insyaallah ta'ala pekerjaan pengecoran rooftop untuk lantai paling akhir daripada Masjid Al-Hijrah. Dan ini juga menjadi sebuah progres yang harus kita kejarkan juga besertaan dengan progres lantai 1 untuk penggunaan bulan Ramadan. Mari ma'asyarul muslimin dan muslimat, bangun kejayaan agama kita melalui tempat-tempat majelis ilmu di mana kaum muslimin dan muslimat menimba ilmu agama, belajar ilmu agama dan menyebarkannya ke permukaan bumi. Dan yakinlah bahwa orang yang menunjukkan manusia jalan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang memudahkan untuk saudaranya hal-hal yang berhubungan dengan apapun, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan untuknya dunia dan akhirat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.